di Aceh. Sementara Presiden Prabowo Subianto sowan ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Jalan Kutai Utara nomor 1 Solo, Jawa Tengah pada Minggu malam. Prabowo menceritakan dirinya baru saja menyelesaikan lawatan ke sejumlah negara selama 2 minggu. Indonesia berhasil menembus kebutuhan dalam negosiasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU SIPA yang telah mandek selama 10 tahun. Prabowo juga mengungkapkan bahwa keikutsertaannya dalam KTT BRICS di Brazil juga komunikasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang membuahkan hasil penurunan tarif impor Indonesia menjadi 19% dari sebelumnya 32%. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa, ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan-pembicaraan di Perancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat, dan dengan Presiden Trump. Ya, alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Saya juga mampir di Belarus. Mereka punya potash, mereka butuh karet kita, mereka butuh banyak komoditas kita. Dan ternyata harga coklat dunia lagi sangat tinggi. Dan banyak berharap coklat dari kita, tapi kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan, karena ternyata harga coklat naiknya sangat signifikan di dunia, karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika mungkin ada wabah yang merusak banyak pohon-pohon coklat di Amerika Latin dan di Afrika. Saya kira itu yang saya... Informasi lainnya pemirsa, Abraham Samad terseret dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015 itu tegaskan tidak ada kaitannya dengan kasus ijazah palsu milik Jokowi. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang ditangani Polda Metro Jaya memasuki babak baru setelah statusnya dinaikkan ke tahap penyidikan. Dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP, tertera nama pelapor dan para terlapor, salah satunya adalah Abraham Samad. Namanya masuk dalam daftar 12 orang terlapor atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Terkait hal itu, Abraham Samad menegaskan dirinya tidak ada kaitannya dengan kasus tudingan ijazah Jokowi. Sementara itu, kini Abraham Samad tengah berada di Australia sehingga tidak mengetahui adanya surat panggilan polisi guna pemeriksaan. Tim Liputan iNews melaporkan. 12 nama terlapor terkait dengan kasus ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo yang ditangani oleh Polda Metro Jaya bocor ke publik. Dan berikut 12 nama terlapor yang tercantum dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP. Yang pertama, Egy Sujana. Kemudian yang kedua, M. Rizal Fadila. Ketiga, Kurniatri Royani. Kemudian ada lagi keempat, Ruslan Effendi. Kelima, Damai Harilubis. Kemudian keenam, Roy Suryo. Ketujuh, Rismon Sianipar. Kemudian kedelapan, Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Dan Abraham Samad. Selanjutnya, ke-10 ada Michael Benyamin Sinaga. Kemudian Nurdian Noviansyah Susilo.
Ali Ridho alias Aldo. Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai laporan terhadap dirinya dari Rismon Sianipar di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Jokowi dilaporkan atas dugaan menyebar berita bohong soal dosen pembimbingnya. Joko Widodo hanya tersenyum saat awak media meminta tanggapan laporan terhadap dirinya. Jokowi dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong soal dosen pembimbingnya Kasmujo saat berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Laporan dilayangkan oleh Rismon Sianipar bersama dengan kuasa hukumnya ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pada beberapa waktu yang lalu. Rismon yang di Sleman dilaporkan untuk pembohongan publik itu. Biasa. Jadi Biasa saja. Oke. Terima kasih, Pak. Sementara Universitas Gadjah Mada menanggapi pernyataan mantan Rektor UGM Yogyakarta yakni Sofyan Effendi soal ijazah Jokowi. UGM memastikan Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan yang telah melaksanakan seluruh proses studi sejak tahun 1980 hingga lulus tanggal 5 November 1985. UGM sendiri menghargai pendapat yang disampaikan oleh mantan rektornya dan menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Namun pihaknya meminta jangan menyeret UGM ke ranah politik. Saya kira UGM itu sebagai institusi akademik dan dia sudah menjelaskan secara proporsional. Dan apa yang kita lakukan selama ini adalah bagian dari tanggung jawab akademik. Dan itu proporsional. Dan kalaupun tiba-tiba Pak Sofyan buat podcast dan sebagainya dan kemudian minta maaf dan seterusnya, ya itu bagian dari juga tanggung jawab beliau gitu. Karena yang jelas jangan seret juga UGM pada urusan politik soal blocking. Keinformasi lain pemirsa, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Dan saat ini kondisi SBY semakin membaik dan direncanakan dalam 1 atau 2 hari ke depan sudah bisa keluar dari rumah sakit. Kabar dirawatnya Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY diunggah melalui akun Instagram @ani_yudhoyono. Dalam unggahan foto tersebut memperlihatkan kondisi tangan kanan SBY yang sedang diinfus di ruang perawatan Pavilion Kartika, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Pusat. Meski begitu, SBY tetap melakukan aktivitas hobinya yakni melukis. Sejumlah kerabat, kolega, dan politisi Partai Demokrat menjenguk SBY di RSPAD. Salah satunya politisi Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha. Menurut Teuku Rifki Harsha, saat ini kondisi SBY semakin membaik. Tak hanya menunjukkan ekspresi wajah ceria, SBY bahkan sudah bisa mengobrol panjang. Dengan kondisi kesehatan yang mengalami peningkatan, direncanakan dalam 1 hingga 2 hari ke depan, SBY sudah bisa keluar dari rumah sakit. Ya Bapak, ya alhamdulillah kondisi beliau baik. Tadi kami sempat bicara, ngobrol, beliau kelihatan cerah, happy juga gitu, dan menyampaikan insya Allah dalam 1-2 hari ke depan insya Allah sudah boleh keluar. Kondisi kesehatan SBY menurun karena jadwal sejak 2 bulan terakhir yang cukup padat. SBY diduga kelelahan dan dehidrasi sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan.